Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartikasari dengan NIM 63010200012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum memasuki persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Apa saja yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi sendiri? Sebaiknya kita mengetahui tentang pengertiannya terlebih dahulu. Persamaan dasar akuntansi yaitu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Kemudian, di dalam persamaan dasar akuntansi sendiri itu terdapat rumus, yang mana rumusnya harta sama dengan utang ditambah dengan modal atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Sedikit penjelasan nih. Aset itu jika bertambah akan masuk ke debit, jika berkurang akan masuk di kredit. Dengan begitu juga kewajiban. Kewajiban jika berkurang akan masuk di debit, jika bertambah akan masuk di kredit. Dan juga ekuitas atau yang sering disebut dengan modal. Ekuitas atau modal sama dengan kewajiban, jika bertambah akan masuk di debit, dan jika berkurang akan masuk di kredit. Kita akan bahas satu persatu mengenai apa itu aset, apa itu kewajiban, dan juga apa itu ekuitas. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu di dalamnya ada aset yang mana dibagi 3, yaitu ada aset lancar, aset tetap, dan juga aset tak berwujud. Apa sih itu aset lancar? Aset lancar adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya hanya kurang dari 1 tahun. Seperti apa itu aset lancar? Aset lancar itu contohnya seperti uang. Kemudian yang kedua ada aset tetap. Aset tetap itu harta yang tidak habis pakai umurnya atau umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti kendaraan, gedung, bangunan, begitu. Kemudian ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud itu aset non-moneter tanpa wujud fisik. Contohnya seperti copyright. Akun-akun Aktify atau akun-akun yang ada di dalam aset atau harta tersebut yaitu ada beberapa. Ada kas, ada tanah, ada kendaraan, ada bangunan, ada piutang, peralatan, perlengkapan, dan juga wesel tagih. Yang kedua, kewajiban atau yang sering disebut dengan liabilitas atau yang lebih sering disebut lagi dengan hutang. Kewajiban atau liabilitas atau hutang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh perusahaan dengan barang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Kewajiban atau liabilitas itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar sendiri itu kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Maksudnya kurang dari 1 tahun itu umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti utang usaha, pendapatan diterima di muka, wesel bayar, dan utang biaya. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang itu kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Jadi perbedaan antara kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang itu hanya berbeda pada umur ekonomisnya. Yang lancar itu kurang dari 1 tahun dan yang jangka panjang itu berarti lebih dari 1 tahun. Contoh dari kewajiban jangka panjang itu ada hutang hipotek dan hutang obligasi. Kita memasuki yang ketiga, yaitu ada modal atau yang sering disebut dengan ekuitas. Ekuitas itu merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Akun yang mempengaruhi modal. Akun yang mempengaruhi modal itu ada 3, yaitu ada pendapatan, biaya, dan juga price. Pendapatan itu peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh dari pendapatan yaitu ada pendapatan usaha dan juga pendapatan lain-lain. Pendapatan itu jika berkurang akan masuk di debit dan jika bertambah akan masuk di kredit. Yang kedua ada biaya. Biaya yaitu aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Contoh dari biaya tersebut ada biaya gaji, biaya daya atau jasa, biaya sewa kantor, biaya perlengkapan, biaya konsumsi, biaya iklan, biaya penyusutan, dan biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan, dan juga biaya penyusutan bangunan. Kemudian yang ketiga ada price.
prive sendiri itu yaitu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi, biaya dan prive itu kontra dengan ekuitas atau modal, karena biaya dan juga prive itu jika bertambah akan masuk di debit dan jika berkurang akan masuk di kredit. Padahal ekuitas atau modal sendiri itu jika bertambah akan masuk di kredit dan jika berkurang akan masuk di debit.